Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam tugas skenario sales yang berisikan Julio Pratama, CP216. Saya Karina Aprilia Citra Dewi, CP217. Lalu ada Fadilah Adawiyah Filiani, CP205. Dan terakhir Yandra Rafa Aditya, CP240. Oke, jawabannya. Yang pertama IT diisi oleh Julio Pratama. Tugasnya create user, setting and configuration, lead price list, margin on sales order, delivery method. Yang kedua marketing diisi oleh Karina Aprilia. Tugasnya create leads, convert leads to opportunity customer, pipeline. Yang ketiga ada sales diisi oleh Fadilah Adwiyah. Tugasnya create press list, create quotation. Yang terakhir manager Manager diisi oleh saya sendiri, Riandra. Tugasnya approval atau validate quotation to sales order. Selanjutnya ada skenario sales. SAL 02, skenario penjualan untuk dua customer dengan permintaan revisi harga penawaran oleh customer. Dalam skenario-nya menerapkan fitur dua price list atau setiap customer memiliki price list sendiri, satu quotation, satu sales order, satu delivery untuk masing-masing customernya, dan satu invoice. Adapun profil perusahaan pada PT Untung Jaya yaitu perusahaan PT Untung Jaya bergerak di bidang penjualan furnitur rumah tangga. PT Untung Jaya memiliki tagline yaitu solusi furnitur rumah tangga Anda nyaman. Visinya yaitu ingin menjadi pilihan furnitur rumah tangga yang terbaik dengan kualitas premium dan ternyaman se-Indonesia. Dengan misi yang diterapkan oleh PT Untung Jaya yaitu pertama, selalu memberikan solusi kenyamanan. Dua, menjadi pilihan rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadikan furnitur tangga yang terbaik. Terus satu, perusahaannya PT Untung Jaya yang beralamat di Jalan Bandung Raya dengan nomor telepon perusahaannya itu 083899999999 dengan email ptuntungjaya@gmail.com dengan website http://untungjaya.com. Jadi sekian penjelasannya. Setelah ini akan dijelaskan oleh tugas ID. Yang selanjutnya tugas IT yaitu tugas IT adalah membuat user, setting hak akses user, dan setting configuration, lead, price lead, margin on sales order, dan delivery method. Di sini saya Juli Pratama sebagai IT. Tugas IT yaitu membuat user, setting configuration, lead, price lead, margin on sales order, dan delivery method. Jadi sekarang saya sudah ada di database dan kita akan masuk ke akun ID. Sini kita akan ke setting, lalu kita akan ke user, kita akan ke record. Jadi di sini sebenarnya saya sudah memasukkan file, tapi di sini saya akan menunjukkan untuk import recordnya.
Setelah itu, jika itu sudah kalian tes, lalu import. Karena saya di sini sudah membuat usernya, maka kita sekarang untuk setting hak akses pada user. Pertama, ada user manager sales. Kita akan hak akses untuk manager sales. Pertama, sales untuk all documents, inventory, user. Lalu jika sudah, save. Untuk itu yang selanjutnya ada Sunny staff sales administrator, dan yang lainnya tidak perlu. Maka selanjutnya ada dia untuk salesnya, dia user on document only. Lalu email marketnya pakai user, surface-nya pakai administrator, lalu kalian save. Ya, sekarang saya akan masuk ke setting untuk mengatur leads, base leads, original sales order, dan delivery method. Yang pertama kita atur lead, kita centang. Lalu selanjutnya list, selanjutnya marginnya sudah. Dan sekarang delivery method yang sudah. Lalu selanjutnya kita save. Lalu kita akan masuk ke discuss, membuat channel baru. Kita buat untuk kelompok 5 plus. Kita create. Lalu setelah itu kita masukkan usernya. Yang pertama Cia sebagai marketing, lalu Jeron sebagai manager sales, lalu Sunny sebagai staff sales. Setelah itu kita invite ke channel. Ya, untuk tugas IT seperti itu akan dijelaskan untuk marketing. Tugas marketing ialah membuat leads, convert leads to opportunity, customer, atau pipeline. Oke, selanjutnya saya di sini sebagai marketing yang bertugas untuk melakukan create leads, convert lead to opportunity customer atau pipeline. Saya akan mulai masuk atau login sebagai marketing. Oke, langkah awal kita masuk ke menu CRM. Nah, di sini kita pilih leads. Nah, di sini ada beberapa leads yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk memulai membuat leads baru, kita klik new. Di sini misalnya kita isi customernya sebagai misalnya seperti ini. Kita buat probability-nya menjadi 70%,
company name-nya kita tulis seperti ini. Address-nya juga. Website-nya di sini juga kita ganti ya. Untuk sales personnya sebagai Cia, sales timnya juga sales. Kontak name-nya di sini misalnya kita ganti menjadi Ana. Kontak name ini kita ambil dari ini, dari karyawan, salah satu karyawan di PT customer ini. Untuk title-nya kita ganti sebagai Miss. Emailnya misalnya saja job position-nya kita kosongkan, font-nya kita ubah. Nah, untuk priority-nya karena probability-nya atau kemungkinan si customer bekerja sama dengan perusahaan kita lumayan tinggi, termasuknya kepada priority yang very high. Oke, setelah sudah di sini kita dapat langsung add properties. Setelah itu kita save. Setelah itu kita masuk ke dalam leads untuk mengecek ya apakah sudah masuk atau belum. Oh, ternyata yang tadi sudah masuk. Kita mulai saja. Nah, di sini kita dapat melakukan convert to opportunity-nya. Nah, untuk conversation action-nya kita pilih convert to opportunity. Sales personnya Cia, sales timnya juga Cia. Customer-nya kita pilih create a new customer. Setelah itu kita create opportunity. Oke, setelah sudah kita masuk ke kita lakukan kepada customer yang lainnya. Ini juga convert to opportunity. Oke, setelah sudah semuanya, kita masuk ke menu sales ya. Lalu kita pilih my pipeline. Oke, setelah sudah masuk ke pipeline, di sini saya akan menjelaskan untuk kenapa mereka masih masuk ke dalam menu new, karena mereka benar-benar customer baru yang belum tertarik untuk masuk ke perusahaan kita. Dan untuk menu qualified yaitu adalah tahapan di mana perusahaan atau customer memenuhi kriteria di perusahaan kita. Mereka adalah calon pelanggan kita di perusahaan kita. Oke, setelah masuk qualified, setelah itu kita masuk ke proposition, yaitu tahapan ini di mana customer ini kita periksa penawaran atau proposalnya kepada proses yang telah kita lakukan tadi, yaitu memenuhi kualifikasi atau tidak dalam perusahaan kita. Nah, di sini juga perusahaan mulai untuk mengirimkan penawaran harga dan layanan produk atau jasanya. Setelah sudah, kita masuk ke menu one,
yaitu di mana tahap terakhir customer telah menyetujui untuk melakukan pembelian dan menjadi pelanggan perusahaan kita. Pada tahap ini, customer akan menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran. Oke, untuk sebagai contoh, pada customer PT Untung Jaya, kita masukkan ke Qualify dulu, di mana mereka akan dicek kualifikasinya memenuhi perusahaan kita atau tidak. Setelah sudah, jika sudah, kita masuk ke proposition. Kita masukkan ke proposition karena mereka sudah memenuhi kualifikasi dari perusahaan kita, dan kita akan melakukan atau mengirimkan proposal untuk customer tersebut, customer PT Untung Jaya ini. Setelah sudah, PT Untung Jaya probability-nya juga banyak ya, jadi kita masukkan ke menu one, yaitu dimana mereka telah menyetujui dari perusahaan kita. Nah, setelahnya juga ini ada PT Jaya Abadi, dimana mereka akan terkualifikasi dahulu apakah sesuai dengan perusahaan kita atau tidak. Nah, kita masukkan ke proposition, di mana mereka sudah memenuhi kualifikasi perusahaan kita. Setelah itu, setelah sudah, kita dapat memasukkan customer ini karena sudah memenuhi dan melakukan persetujuan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti, dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Staff sales ini yaitu melakukan penjualan kepada PT Untung Jaya, yaitu 1 sofa dan 1 meja. Pertama yang dilakukan oleh staff sales yaitu membuat bracelet. Selanjutnya akan ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Adewiya Filiani dengan NIC CP205. Saat ini saya akan membahas mengenai modul sales, di mana saya sebagai Sani, yaitu Sani berperan sebagai staff sales, di mana job desk-nya yaitu membuat price list dan membuat quotation. Di sini terdapat 2 perusahaan yang tadi sudah dibuat oleh marketing staff, di mana ada PT Jaya Abadi dan PT Untung Jaya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu modul sales, price list, dan quotation pada Odoo. Sales pada Odoo yaitu mengelola proses penjualan dari penawaran hingga pengiriman yang terintegrasi dengan modul lain seperti stok, faktur, dan CRM. Yang kedua yaitu price list. Price list yaitu mengatur harga pokok, harga produk secara fleksibel, bisa berdasarkan jenis pelanggan, volume, atau promosi. Lalu yang ketiga yaitu quotation, di mana membuat penawaran harga kepada pelanggan yang dapat dikonversikan menjadi pesanan penjualan jika disetujui. Langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah ada data. Ada 2 data di sini. Ini yaitu price list dan quotation. Langsung saja, pertama-tama kalian masuk dulu kepada halaman web, lalu kalian masuk kepada akun kalian yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Lalu kalian masuk kepada modul sales, lalu kalian masuk kepada menekan side menu yaitu price list produk, lalu tekan price list, lalu pilih new, lalu kita kopas saja dari data yang sudah kita bikin. Ada PT Jaya Abadi. Lalu kita masukkan produk dengan menambahkan add line. Perusahaan kami menjual produk furnitur. Oleh karena itu kita membuat produk baru di sini. Lalu menuliskan produknya. Kita copy saja dari sini. Lalu consumable atau storable
produk atau kalian pilih produk type-nya. Di sini ada storable produk, ada consumable, dan ada service. Service itu khusus untuk penjualan jasa. Lalu kita tentukan harga penjualan karena di sini harga penjualan yaitu 1 juta dengan cost harus cost-nya misalnya 500.000. Lalu produk purchase UOM-nya, lalu kalian bisa new save and close. Lalu kalian tulis minimal quantity. Di sini ada minimal quantity-nya yaitu 1. Jadi kalian buat saja 1. Lalu price-nya kita sudah tulis di sini yaitu 1 juta. Lalu start date yang kita sudah buat itu tanggal 23 bulan 10 2024. Dan berakhir pada tanggal 22 bulan 11 2024. Karena di sini terdapat dua produk, kita tambahi saja sama seperti tadi. Kalian isi sales price-nya misal 500.000 tadi. Lalu cost-nya misal 250.000. Lalu kalian save and close. Lalu kalian pilih minimal quantity-nya, harganya. Lalu start date, yaitu sama seperti di atas. Lalu kalian bisa save manually. Maka price list akan terbuat. Lalu kalian bisa menambah price list untuk perusahaan kedua yaitu Untung Jaya. Sama caranya seperti tadi, kita copy saja ini tabel yang sudah kita buat, lalu kita add line sama seperti tadi. Kalian bisa menambahkan customer tags di sini. Namun kita buat saja langsung. Terusnya misalnya isi minimal quantity-nya, price-nya. Lalu start date-nya sama seperti tadi. Kita tambahkan untuk produk yang kedua.
Kalian isi minimal quantity. Minimal quantity yaitu minimal pembelian yang bisa dilakukan. Di sini kita memilih satu, di sini price-nya harganya 1.500.000 seperti tabel yang kita buat. Lalu sama, tanggalnya juga seperti itu. Lalu save manually. Maka proses pembuatan price list sudah kita lakukan. Untuk tugas kedua dari sales staff, yaitu sudah kita buat pada tabel yang kita sudah siapkan, yaitu di mana PT Untung Jaya membeli sofa dan meja dengan kuantitas yaitu 1. Baik, langsung saja kita masuk kepada website Odoo. Lalu kalian masuk kepada modul sales, lalu order. Lalu kalian pilih quotation. Lalu kalian pilih new. Lalu kalian pilih customer yang membeli tersebut. Di mana kita PT yang kita gunakan yaitu PT Untung Jaya, di mana PT Untung Jaya akan membeli kepada kita produk tersebut. Kalian harus pastikan kalian mengganti salesperson-nya, karena kalian adalah staff sales. Lalu kalian isi order line dengan expression sesuai tanggal hari ini. Lalu price list yaitu seperti price list yang sudah kita buat. Price list PT Untung Jaya. Payment terms. Payment terms adalah kapan sih waktu yang harus kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Jika tidak, maka kita bisa saja terkena denda. Di sini ada 15, 21, 30, 45. Kita pilih saja yang paling mendekati, yaitu 15. Lalu kalian isi produk yang PT Untung Jaya tersebut ingin membelinya, yaitu sofa dan sebanyak 1 dengan unit price yaitu 1.200.000. Kalian bisa juga menambahkan tax atau pajak ke dalamnya. Namun di sini kita tidak usah menambahkannya. Lalu produk kedua yang PT Untung Jaya beli yaitu meja dengan kuantitas yaitu 1. Lalu kalian bisa menambahkan add shipping. Add shipping merupakan biaya pengiriman yang digunakan dalam melakukan pengiriman barang tersebut. Kalian bisa membuat search more untuk menambahkan pengiriman, namun di sini kita hanya menggunakan standar delivery yang sudah kita buat. Lalu dengan berat misalnya 2 kilo. Lalu kita add. Oke. Lalu kita send by email untuk mengirimkan quotation tersebut kepada PT Untung Jaya. Lalu kita send. Maka quotation yang sudah kita buat akan masuk kepada modul sales, di mana quotation tersebut akan masuk, yaitu 2,7 juta. Nah, untuk melakukan approval, kita bisa mengechat manajer staff untuk melakukan approval terhadap quotation tersebut. Kita bisa masuk ke discuss, lalu kita menyuruh manajer staff untuk tolong validate quotation pada PT Untung Jaya. Atau kalian bisa juga membuatnya di kelompok 5, karena di dalamnya terdapat manajer staff, manajer sales di dalamnya. Baik, segitu saja dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah dan kata. Sekian dan terima kasih. Untuk tugas manajer sales ini ialah untuk mengapproval atau validate quotation menjadi sales order. Oke, pada kali ini Jerome sebagai manajer sales ingin mengvalidate quotation yang sudah diberikan oleh Sani. Di sini Sani ngechat ya, tolong validate quotation PT Untung Jaya. Langsung saja ke
modul sales. Tadi sales personnya Sandi ya. Di sini ada juga numbernya S00006. Kita klik aja. Di sini dengan nomor ordernya, customer ini, alamatnya Jalan Bandung. Oke, semua kalau udah sesuai langsung confirm aja. Kalau udah, kita selanjutnya create invoice. Ini ada regular, down payment by percentage, down payment fixed amount. Kita coba pakai yang regular invoice. Oke, ini udah masuk ke draft customer invoice ya. Oh ya, ini tadi kan masih quotation chain ya. Terus sekarang udah beranjak ke sales order. Dimana sales order itu sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Kita pakai ini deh, down payment percentage juga ya. Percentage-nya 10%. Error. Draft invoice. Sini coba ke delivery-nya ya. Delivery demand-nya 1. Kita coba isi quantity juga 1. Sini 1. Ini produk availability-nya mungkin ada kesalahan dari bawahnya ya. Ini not available nih. Nah, ini udah berubah jadi available. Kita validate aja. Nah, ini udah balik ke SO-nya, sales order-nya. Kita create draft invoice ya. Oke, ini udah jadi invoice created ya. Di sini ada pesannya. Oke, mungkin sekian tugas saya Jerome sebagai manajer sales. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.